Silakan untuk naik ke atas panggung. Selamat datang Ibu Eka dari Dinas Sosial, Bapak Ibu Dewan Juri. Berikut inovator dari Dinas Sosial dengan judul inovasinya Data Terpadu Sosial Banua atau Datu Soban. Sesuai dengan peraturannya, kita akan menayangkan video selama 2 menit, kemudian paparan selama 5 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab dari Dewan Juri selama 15 menit. Ibu Eka bisa ke tengah sedikit? Baik, silakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persembahkan portal data terpadu sosial Banua untuk Anda. Untuk mengakses kekayaan data kami, cukup buka peramban internet Anda, baik itu di komputer, laptop, maupun ponsel pintar. Anda akan disambut dengan tampilan dashboard yang informatif dan intuitif. Dirancang khusus untuk publik, dashboard ini menyajikan ringkasan data penting secara visual. Setelah menemukan data yang relevan, Anda bisa langsung mengunduhnya. Baik itu dalam bentuk grafik angka yang memvisualisasikan tren, atau tabel rekapitulasi yang terperinci. Aplikasi Datu Soban juga dilengkapi dengan fitur login yang dirancang khusus untuk penggunaan internal. Ingin menambahkan data baru atau memutakhirkan yang sudah ada? Cukup klik ikon tambah berwarna hijau di sudut kanan atas layar. Ini adalah pintu gerbang menuju formulir isian data yang komprehensif. Fitur pertama adalah identitas. Di sini, Anda akan mengisi formulir data diri yang bersumber langsung dari kartu tanda penduduk, KTP, dan kartu keluarga, KK, individu atau keluarga yang bersangkutan. Selanjutnya, beralih ke kuesioner. Bagian ini akan mengumpulkan informasi mendalam terkait berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kepemilikan aset, keikutsertaan dalam program bantuan sosial, klasifikasi tingkat kemiskinan, hingga keterangan lingkungan rumah tempat tinggal. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi real di lapangan. Yang tak kalah penting adalah fitur koordinat. Aplikasi ini sudah terintegrasi langsung dengan Google Maps, memungkinkan Anda mendapatkan data lintang dan bujur lokasi secara presisi. Hebatnya, fitur ini dapat diakses baik secara online maupun offline. Dengan bantuan satelit, Anda tetap bisa mendapatkan koordinat akurat bahkan tanpa koneksi internet. Terakhir, ada fitur foto sebagai bukti visual. Anda dapat mengunggah maksimal 3 foto. Foto-foto ini sebaiknya terdiri dari individu atau keluarga yang bersangkutan, serta kondisi rumah tempat tinggal mereka. Apabila semua variabel input sudah lengkap dan terisi dengan benar, cukup pilih fitur Submit, data Anda akan tersimpan dengan aman dan siap untuk diolah lebih lanjut. Perkenalkan fitur terbaru kami, Arsiparis Digital. Platform ini dirancang khusus untuk efisiensi data di Dinas Sosial Provinsi. Salah satunya, pengelolaan aset di bidang sekretariat, subseksi keuangan dan aset. Baik, silakan Bu Eka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para Dewan Juri, pada kesempatan siang hari ini kami akan mempresentasikan inovasi data terpadu sosial Banua, transformasi digital data kesejahteraan sosial Banua. Inovasi ini dilatar belakangi dengan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itu seringkali menimbulkan data baseline data yang digunakan untuk pemberian bantuan itu beberapa tidak valid. Kemudian sering terjadi inclusion error, kemudian juga ada exclusion error, sehingga bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat seringkali tidak tepat sasaran. Kemudian berangkat dari keberhasilan capaian dinas sosial untuk melaksanakan program kegiatan, kami kesulitan mengukur karena tidak adanya data terpilah, yaitu data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, ada 26 jenis. Nah, dari situlah Datu Soban hadir untuk kami bisa memilah data-data 26 jenis yang akan nantinya menjadi baseline data selain pelaksanaan program kegiatan, juga sebagai baseline data untuk pengukuran kinerja keberhasilan dari dinas sosial itu sendiri. Selanjutnya, kami di Datu Soban ini ada 2 versi. Versi yang pertama
itu kami hanya berfokus pada pengumpulan data sekunder. Jadi data PPKS dan PSKS kami hanya mengumpulkan datanya dari pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kota. Untuk versi yang kedua, Data Soban versi 2, di sini kami akan aplikasi ini lebih real time untuk proses pendataannya. Karena memang pemutakhiran datanya itu real time online dan langsung diinput oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota karena mereka adalah yang memiliki kewenangan untuk pendataan PPKS. Selain itu, kami juga menambahkan fitur yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga bisa menggunakan data rekapitulasi data agregat yang bisa di-download juga untuk penggunaan beberapa program kegiatan SKPD yang lain. Selain itu, kami juga menambahkan fitur digitalisasi arsip untuk dokumen administrasi, dokumen-dokumen penting dari bidang dan UPTD. Kemudian nanti di versi selanjutnya, ke depannya kami akan merancang bangun untuk perhitungan ketersediaan data indeks kategori tingkat kesejahteraan PPKS. Selanjutnya ini gambarannya inovasi Data Soban yang versi 2. Jadi Bapak dan Ibu untuk PPKS yang sudah didata, jika kita klik by name by address-nya itu kita bisa melihat foto. Karena memang di Data Soban ini sudah ditambahkan fitur pendataan di mana di situ bisa mengupload foto. Jadi selain foto PPKS juga ada kondisi rumahnya. Kemudian juga ditambahkan titik koordinatnya. Jadi kalau untuk SKPD lain itu bisa menggunakan data ini dan bisa mengunduhnya. Selain itu, untuk digitalisasi arsip, misalnya nanti ada pemeriksaan mungkin dari pihak eksternal, kita dengan mudah mengakses arsip-arsip yang sudah kita kita unggah di aplikasi ini. Jadi tidak memerlukan waktu lagi untuk membuka-buka dokumen kertas dan ini juga mendukung kebijakan paperless seperti itu. Nah, Data Soban ini bukan hanya sebuah ekosistem data, tapi juga menyatukan semua pihak dalam satu platform. Selanjutnya, ini adalah tujuan manfaat, kami menyediakan basis data yang valid dan terbarukan, menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat saat ini, khususnya PPKS, memfasilitasi kebutuhan bidang teknis untuk digitalisasi arsip, kemudian kemudahan data lebih cepat diakses, akses dokumennya lebih yang sudah diarsipkan itu lebih mudah untuk kita akses atau kita dapatkan, kemudian intervensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial itu bisa lebih tepat sasaran dan pelayanan sosial bisa lebih responsif. Selanjutnya ini adalah implementasi strategi ke depannya. Kami melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan fitur. Waktu telah habis. Demikian, Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Baik, terima kasih atas paparannya dari Dinas Sosial. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Dewan Juri. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan Pak Basuki dari Uniska. Terima kasih Ibu Tri. Selamat Ibu. Ya. Judul inovasi Data Soban ya. Data Soban ini apa? Nama nama apa? Saya pernah rasanya dengar wali gitu ya, sobannya itu. Bukan. Ulama ya, iya kan? Iya, jadi Data Soban diambil agak familiar gitu ya. Baik Ibu ya, jadi gini. Ini kan data untuk apa? Inovasi untuk merekam data ya secara terpadu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat katakanlah data kemiskinan, fakir miskin misalnya, itu kan bisa diakses gitu ya. Nah, inovasi ini apakah sampai ya untuk menganalisa data ini, misalnya kita ingin memverifikasi di lapangan, ya kan nggak perlu sampai ke tempatnya itu, cukup misalkan lewat internet. Contoh misalnya kita kan sering pembagian bansos, bantuan sosial. Nah tapi data yang dikasih ini ya kan oleh
kadang-kadang kan oleh RT, oleh lurah. Nah ternyata kan buktinya masih banyak salah sasaran. Nah maksud saya dengan aplikasi ini apakah kita langsung bisa memantau melalui Google Map misalnya. Nah data ini sudah ada masuk ya kan, ini rumahnya seperti ini, apa betul enggak? Lalu kita verifikasi dipantau itu apakah sampai ke sana Bu? Aplikasi ini masih. Baik Pak, aplikasinya memang langsung ke sana. Jadi pada saat kita mungkin ada data ya Pak ya dari RT RW, kita bisa memverifikasinya dulu. Kita masukkan NIK-nya di aplikasi Datu Soban ini, nanti akan muncul Pak namanya, kemudian lokasinya di mana, titik koordinatnya di mana. Jadi sudah sampai ke sana Pak untuk Datu Sobannya. Iya. Iya, iya Pak. Iya, iya Pak, karena ada titik geospasial itu tadi tambahannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Basuki. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Umi dari ULM. Selamat dulu, Ibu sudah sampai ke tahap ini. Terima kasih Bu. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi saya lanjutannya. Jadi berarti data yang dimasukkan tadi kan dari kabupaten. Ya. Ini kan seperti merekap ya, betul ya? Betul Bu. Nah berarti sangat tergantung pada data yang dimasukkan di awal. Nah pertanyaan saya adalah kasus-kasus nih ya. Kasus-kasus itu ternyata banyak data itu banyak ya, data yang secara kemiskinan tadi itu kadang-kadang itu tidak pas gitu loh. Nah, bagaimana cara cross check tadi? Nah, apakah aplikasi ini sampai ke sana bahwa data yang dimasukkan itu enggak betul gitu loh, bahwa si A ternyata atau memang mungkin dengan waktu itu kan dulu miskin kemudian mungkin dapat rezeki gitu ya. Nah itu bisa sampai sana enggak? Jadi mungkin yang dulunya miskin enggak jadi miskin gitu loh. Baik Bu. Waktu dengan beriringnya waktu gitu loh. Iya. Baik Bu, jadi memang untuk Datu Sobar ini input datanya karena kan yang mempunyai kewenangan untuk pendataan adalah Dinas Sosial Kabupaten Kota. Tapi Dinas Sosial Kabupaten Kota juga bekerja sama dengan relawan-relawan Bu seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Jadi mereka yang ujung tanduk untuk menginput data-data masyarakat miskin di lapangan. Nah untuk memverifikasinya biasanya kami provinsi melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dengan mengundang dinas sosial terkait dan juga petugas-petugas pendataannya dan SKPD yang sebagai pengguna data kami Pak. Bu, mohon izin. Berarti ada update data ya? Ada Bu, jadi nanti di berita acara bahwa memang kalau sudah tidak layak lagi akan kita tidak layakkan seperti itu. Mungkin kadang-kadang kan malah justru ganti gitu ya. Iya betul Bu, justru ganti. Begini. Iya. Karena kasus-kasus itu saya sering dengar aja sih bahwa salah sasaran tadi gitu loh Banten. Ya, berangkat dari permasalahan itu Bu, makanya ada update data ya? Iya. Makasih dulu. Cukup Ibu? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Jerry dari BSKDN Kemendagri. Ya, terima kasih Ibu Yuni. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Siang Pak. Saya barangkali saya tidak mau terlalu banyak berkomentar barangkali terkait dengan inovasi data terpadu sosial Bandung ini. Saya pikir ini kan data-data akurat yang dikelola secara digital, ya, termasuk itu ada data-data terkait dengan dalam hal untuk penyaluran bantuan ya, data-data yang terkait dan sebagainya. Ini data-data ini juga banyak ya. Saya tidak tahu
apa yang membedakan daripada aplikasi ini dengan aplikasi-aplikasi lain yang sejenis yang sama seperti mungkin dibangun oleh Kominfo, mungkin sama yang dibangun oleh Perumahan Rakyat atau PUPR kayak dengan kemiskinan. Ya, ada juga dari Biro Pemerintahan, ada juga dari Bapeda, ada juga Mohon maaf Pak dari Jerry, Badan Aset. Sehingga agak pada saat jam, ya, dengar suara saya, agak putus-putus, agak susah memang iya betul jaringannya. Pak, putus-putus Pak. Nah, sehingga pada zaman Pak Jokowi, ya ini sudah stabil lagi, Bu. Sudah, Halo? sudah Pak. Sudah stabil lagi? Sudah Ya. Pak. Nah, sehingga pada zaman Pak Jokowi menghitung sendiri dan menyebutkan bahwa ada 27.000 aplikasi. Itu layanan data warehouse umpamanya. Dalam satu platform super aplikasi umpamanya atau aplikasi apps. Nah, ini barangkali nanti kan tinggal siapa yang barangkali ingin mempunyai kepentingan terkait dengan data ini bisa tersaji hanya dalam satu platform saja. Hanya ini respon saya, Ibu. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kalau ada respon silakan, ya. Baik, terima kasih Bu Pak. Yuni, terima kasih. Mungkin untuk responnya Pak, yang membedakan data kami dengan baseline data yang lain, kalau data kemiskinan itu kan secara general tidak ada perbedaan 26 jenis PPKS yang dilayani oleh Dinas Sosial. Di antaranya ada anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lansia. Kebanyakan data-data itu mereka masih satu kesatuan, yaitu adalah data masyarakat miskin ataupun fakir miskin. Mungkin itu Pak yang agak membedakan data Soban dengan baseline data yang lain. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jerry. Selanjutnya pertanyaannya dari Pak Muhammad Yusuf dari Kementerian Pan-RB. Baik, terima kasih Ibu. Saya mungkin satu pertanyaan aja terkait dengan pengguna layanannya Bu. Pengguna layanan datanya ini apakah terbatas hanya di instansi pemerintah atau masyarakat umum atau misalnya dunia pendidikan ini juga bisa memanfaatkan data tadi Bu? Itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak. Untuk data ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk instansi pemerintah, tapi instansi yang lainnya Pak. Bisa dipublikasikan secara luas untuk ketika misalnya dari pihak universitas ingin lihat bisa diakses Pak, tapi hanya berupa rekapitulasi agregat. Tapi kalau misalnya data by name by address-nya itu biasanya minta bersurat dulu Pak. Oke. Seperti itu ya. Cukup. Sudah cukup Pak Yusuf. Baik. Untuk Ibu Eka masih ada yang ingin disampaikan, silahkan. Baik, mungkin closing statement aja. Sebenarnya data PPKS pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dari beberapa baseline data yang lain itu kami kesulitan untuk menemukan data itu. Akhirnya itulah yang melatar belakangi kami karena kalau kami mengukur kinerja dinas sosial, karena kan yang kami layani ada 26 jenis PPKS. Jadi baseline data untuk mengukur kinerja dinas sosial itu kesulitan. Kalau kita menggunakan baseline hanya masyarakat miskin, sedangkan kami layani itu ada masing-masing jenisnya seperti itu. Itulah salah satu tujuan utama juga hadirnya kami membuat inovasi ini. Mungkin itu Ibu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas paparannya. Kenapa? Mau ada yang menambahkan? Kalau memang ada waktu, ya sekitar 4 menit lebih. Kalau memang ada yang mau disampaikan, sedikit demo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ulun hormati panitia dan dewan juri dan kawan-kawan sekalian. Sekilas Bapak Dewan Juri dan Ibu menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Eka tadi. Untuk Bapak Dr. Basuki, izin untuk Datu Soban memang kita mengambilnya dari kearifan lokal Pak. Betul, itu adalah nama dari waliullah yang tempatnya di Kabupaten Tapin. Dan di situ memang filosofinya kita ambil juga Pak. Kalau Datu Soban punya 13 murid, kalau kita punya 13 kabupaten melalui Dinas Sosial Provinsi. Ya, filosofinya kita ambil dan namanya yang kita samakan. Terus untuk Ibu Dr. Umi tadi bagaimana cara mengetahui atau mengidentifikasi atau outputnya
hasil data yang kita himpun atau kita mutakhirkan. Izin Ibu untuk pengembangan ke depan ya Bu Eka, kita memang akan membangun rancang lagi Ibu hasil dari yang kita mutakhirkan tadi setelah kita tahu keberadaannya melalui titik koordinat dan foto tadi dan klasifikasi pertanyaan-pertanyaan yang dimuat di formulir atau instrumen, kita akan mengembangkan indeks Bu, nilai. Kita akan rumuskan yang dimana ke depannya kita akan mengetahui yang mana bisa tingkat kesejahteraannya. Nanti kita klasifikasikan seperti sangat miskin, miskin, rentan miskin, mandiri, bahkan dikdaya. Sehingga ke depannya kita bisa merekomendasikan, oh yang ini bisa kita berikan bantuan yang lebih, kita pertebal bansosnya, atau yang ini sudah karena berjalan waktu bisa kita sanggah bantuannya atau kita stop karena sudah dianggap mampu atau tidak layak lagi. Terus untuk Bapak Muhammad Yusuf Kurniawan, izin Bapak untuk menambahkan, memang aplikasi kami ini adalah inovasi tata kelola pemerintah, tapi ujung-ujungnya untuk tata pelayanan publik. Karena di situ kita bikin 2 versi. Untuk versi yang dashboard awal kita bikin untuk mudah diakses oleh masyarakat atau umum dari berbagai lapisan masyarakat. Dan di situ kita menyediakan juga fitur download dan layanan informasi. Terus secara internal memang kita lakukan spesifik yang isinya BNMB address yang sifatnya rahasia dan terbatas. Dan itu kita sudah memiliki SOP Pak, kalau ingin membutuhkan BNB address harus melalui surat atau permohonan data tadi. Mungkin itu dan saya sudah sempat bagikan Bapak, silahkan boleh diakses. Itu ada user sama password untuk Bapak login. Ingin mengetahui isi di dalam aplikasi kita. Mungkin itu Ibu Yuni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup paparannya? Baik, terima kasih dari Dinas Sosial. Kita berikan aplaus sekali lagi Terima kasih. untuk inovasi data terpadu sosial Banua Datu Soban. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu, silakan tim horenya dari Dinas Sosial.